Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Tumis Mantika RO dengan NIM 24040102023. Di mana di sini saya akan mempresentasikan resume dari materi chapter 7 sampai dengan chapter 15 dari mata kuliah komunikasi data yang diajar oleh dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, Mkom. Di mana video ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mengerjakan ulangan akhir semester uh, pada semester tahun ini begitu. Saya sendiri dengan Bilkis di mana merupakan semester satu di Unsia pada tahun ini dari kelas konversi. Baik, kita langsung masuk saja kepada materi dan juga pembahasan untuk mata kuliah komunikasi data. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini saya akan mempresentasikan summarize dari chapter 7 sampai dengan chapter 15, di mana chapter 7 itu merupakan materi tentang data link control, lalu chapter 8 itu kami adalah ulangan tengah semester sehingga tidak ada materi, dan di chapter 9 itu ada multiplexing, untuk chapter 10 ada switching network, 11 ada packet switching, ke-12 ada asynchronous transfer mode atau ATM. Yang ke-13 ada ATM dan juga frame relay. Yang ke-14 ada teknik transmisi. Dan yang terakhir ada membuat jaringan uh, ad hoc dengan laptop atau jaringan ad hoc itu sendiri begitu. Baik, kita langsung masuk ke bab 7. Di mana di sini ada data link control. Pada sesi ini, kita mempelajari bagaimana data dikendalikan saat melewati link fisik antara antar perangkat jaringan. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami kontrol aliran data, untuk mengetahui protokol transmisi dan pendeteksian error, untuk mempelajari protokol data link populer seperti HDLC gitu. Di sini ada flow control, di mana flow control sendiri adalah mekanisme untuk mencegah pengirim mengirim terlalu banyak data yang tidak sanggup diproses oleh penerima. Seperti yang tertera di sini tujuannya ialah untuk menghindari overload data ke penerima. Dengan metode dari stop and wait, di mana ini pengirim mengirim satu frame lalu menunggu ACK sebelum mengirimnya lagi. Sedangkan sliding window ini pengirim bisa mengirim beberapa frame sekaligus bergantung pada ukuran window itu sendiri. Lalu di sini ada model frame transmisi itu sendiri. Nah, di sini ada contoh error yang mungkin terjadi, di mana error control ini biasanya digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data. Itu ada parity bit, di mana ditambahkan bit untuk deteksi kesalahan sederhana. Ada cyclic redundancy check atau CRC. Ini lebih kuat untuk mendeteksi error dengan polinomial begitu. Lalu ada IRQ atau Automatic Repeat Request yang ini. Itu tuh ada stop and wait. Stop and wait, ada go back end, dan juga ada selective reject gitu. Ini tuh untuk yang selective reject ini tuh lebih efisien karena hanya kirim ulang frame yang salah. Sini ada fragmentasi data. Data besar itu dipecah jadi frame kecil, lalu dideteksi errornya lebih cepat dan hindari satu stasiun memonopoli media. Di sini ada HDLC atau High Level Data Link Control, di mana ini adalah protokol penting di lapisan data link. HDLC memiliki struktur flag, address control, data, VCS, dan flag. Ini protokol standar ISO untuk komunikasi sinkron jenis stasiun. Komunikasi sinkron untuk jenis stasiun itu ada primary, ada secondary, dan juga combined. Lalu kalau untuk
modenya itu ada NRM atau Normal Response Mode. Itu master slave, hanya master bisa kirim tanpa izin. Lalu kalau untuk ABM atau Asynchronous Balance Mode, itu kedua pihak bisa kirim tanpa izin. Sedangkan ARM itu ada Asynchronous Response Mode, seperti ABM, tapi dengan kontrolnya tuh terbatas. Lalu kita masuk ke bab 9 materi multiplexing. Multiplexing sendiri adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal agar bisa dikirim bersamaan lewat satu media fisik. Untuk FDM atau Frequency Division Multiplexing, itu adalah setiap sinyal yang menempati pita frekuensi tersendiri, itu contohnya kayak siaran radio, radio FM yang memakai frekuensi yang berbeda dengan radio lainnya, begitu. Jadi di sini ada bandwidth yang bisa digunakan dari suatu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Tiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda-beda. Frekuensi carrier ini dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih. Yang di sini juga ada ilustrasi dari diagram frekuensi division multiplexing itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya TDM atau Time Division Multiplexing, Synchronous TDM gitu. Ini setiap sinyalnya mendapat jatah waktu secara bergantian. Untuk Synchronous TDM itu dia tuh time slotnya tetap. Sedangkan eh jadi tuh dia tuh sumber data disiapkan secara berurutan. Untuk TDM link controlnya sendiri itu tidak pakai header. Jadi dia tidak fleksibel saat ada channel lambat atau tidak aktif. Jadi ada yang namanya asynchronous TDM atau statistical TDM itu tuh time slotnya lebih fleksibel, hanya diberikan jika ada data saja. Lalu ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Ini biasanya gunakan FDM yang memisah kanal suara upstream dan juga downstream. Downstream ini lebih besar daripada upstream. Lalu ada DMT atau Discrete Multitone. Itu spektrum dibagi menjadi banyak subchannel kecil. Tiap subchannel itu diuji kualitasnya lalu dipakai yang terbaik. Jadi ada framing dan pulse stuffing juga. Framingnya itu bit control untuk sinkronisasi, sedangkan pulse stuffing itu tambahan bit dummy agar data rate sesuai antar sumber. Di sini juga ada ilustrasi dari struktur struktur frame itu sendiri ya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan ada ADSL, ada DIT juga. Lalu di sini ada konfigurasi channel ADSL itu sendiri. Begitu. Boleh saya ulangi lagi bahwa ADSL itu transmisi datanya berkecepatan tinggi melalui kabel telepon. Kapasitasnya itu downstream lebih besar dari upstream, begitu. Sedangkan untuk GMT membagi spektrum jadi subchannelnya lebih kecil, gunakan subchannel dengan SNR terbaik. Nah, kita masuk ke bab 10 untuk switching network. Switching network itu menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan besar seperti telepon atau internet. Nah, konsep switching network ini tuh data dikirim antar node dalam jaringan. Node tidak memahami isi data, hanya meneruskannya saja. Jadi makanya forward gitu. Lalu perangkat akhir dari network itu sendiri, sorry sebentar. Untuk perangkat akhir disebut station atau komputer telepon dan sebagainya. Jenis switching itu ada circuit switching dan juga ada packet switching. Di sini ada ilustrasi dari public circuit switch network dan juga ada simple switch network gitu. Untuk circuit switching itu sendiri, jalur fisik dibentuk di awal dan digunakan penuh selama komunikasi. Prosesnya itu dia lebih established, transfer, disconnect. Jadi contohnya itu kayak telepon analog. Sedangkan untuk switching division itu ada switch division gunakan sirkuit fisik tetap itu kayak crossbar switch. Dan ada time division gunakan TDM pada satu jalur. Lalu ada routing juga. Untuk routingnya sendiri itu ada static routing, di mana jalur ditentukan di awal, dan dynamic routing itu jalur dipilih berdasarkan kondisi jaringan, dan juga ada alternate routing, rute cadangan jika rute utama sibuk atau gagal. Di sini yang tadi circuit switching ada karakteristiknya dan juga kekurangannya. Kekurangannya itu tidak efisien, waktu setupnya itu lama, tapi stabil saat transfer. Lalu sini ada switching teknik yang tadi sudah dijelaskan.
Ada speech division switching dan juga ada time division switching. Untuk space sendiri itu hubungan langsung antar node via jalur fisik, gunakan crossbar. Sedangkan time ini gunakan slot waktu pada jalur kecepatan tinggi. Nah, ini ada sinyal, ada signaling, ada yang in channel, ada juga common channel signaling. Untuk in channel itu sinyal kontrol dikirim di jalur yang sama dengan data in band or out of band. Lalu kalau untuk common channel signaling atau CCS ini jalur kontrol terpisah gitu. Contohnya itu ada SS7. Lalu di sini ada struktur signaling network. Elemen penting itu dia ada STP atau signal transfer point, ada SP scaling point, kapasitas link, waktunya juga waktu transfer juga dan kendala jaringan. Lalu ada sinyal control. Ini fungsinya adalah untuk nada panggil gitu. Indikasi panggilan tidak dapat disambungkan. Proses sederhananya seperti sinyal telepon diangkat, nada panggilan muncul, baru ditekan, sinyal dikirim ke target, telepon target berdering, koneksi terbentuk saat diangkat. Seperti itu. Untuk proses sederhana dari signaling. Lalu di sini ada bab 11 tentang paket switching. Untuk paket switching ini adalah membagi data menjadi potongan-potongan kecil bernama paket. Prinsip dari data itu sendiri adalah data dibagi jadi paket kecil, dikirim via node, tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini tuh dia tuh sistemnya store dan forward, paket disimpan di node perantara sebelum diteruskan. Di sini ada teknik switching nih, ada datagram dan juga virtual circuit. Untuk datagram itu sendiri adalah setiap paket dikirim secara independen, tidak menjamin urutan cocok untuk internet atau IP-nya. Sedangkan virtual circuit ini jalurnya logis, bentuk di awal, semua paket lewat jalur yang sama, dan juga urutannya juga terjaga, begitu. Sedangkan di sini ada routing, di sini ada fixed atau jalur tetap, ini ada flooding, paket dikirim ke semua jalur. Untuk random itu tuh paket jalurnya tuh acak. Sedangkan adaptif, pilih jalur berdasarkan kondisi terkini. Di sini ada yang namanya ARPANET routing. Jadi awalnya pakai Bell-Manford tahun 69, lalu di Dijkstra itu di tahun 79, lalu nilai rata-rata 1987. Lalu di sini ada protokol X25 di mana ada 3 layer yaitu physical, link LAPP, dan juga paket. Bisa punya hingga 4095 virtual circuit dan juga mendukung reset dan restart untuk mengatasi gangguan. Lalu di bab 12 itu kita ada TM atau ini ATM, Asynchronous Transfer Mode. Nah, untuk ATM ini sendiri tuh untuk mentransmisikan data dalam format sel. Ukuran tetapnya biasanya ada di ukuran tetap ini ada di 53 byte gitu. Lalu di sini ada yang namanya FPC atau Virtual Path Connection dan Virtual Channel Connection itu layer koneksi logis. Sedangkan untuk Generic Flow Control-nya sendiri itu mengatur lalu lintas di sisi penggunanya. Lalu ada namanya QoS classes, itu ada CBR, constant bitrate itu untuk suara real time. Lalu ada RTVBR itu untuk video yang real time. eh Sorry, iya. Sedangkan untuk NRTVBR itu untuk data burst dan ABR atau UBR itu best effortnya. Sedangkan synchronous digital hierarkinya itu digunakan untuk transportasi ATM secara optik karena kerangka optik ini untuk mengirim ATM secara sinkron di jaringan backbone. Lalu di sini ada bab 3 di mana ATM dan frame relay-nya, yaitu ada ITM AAL atau Adaptation Layer. Ini ada AAL1 untuk CBR. Ini suara berkelanjutan. Sedangkan yang kedua itu dia untuk layanan VBR-nya. Sedangkan yang kelima itu untuk data tanpa kontrol rumit atau kompleks. Sedangkan di sini ada frame relay. Lebih ringan dari X25 karena lebih sedikit kontrol gitu. Jadi lebih efisien juga. Sedangkan untuk pakai protokol LAPF Q922 itu di data link layar. Untuk cocok juga untuk jaringan dengan error rendah. Kontrol sinyal ini dipisahkan dari data.
Lalu juga mendukung PVC jalur tetap dan SVC jalur sementara gitu. Nah, kita udah masuk aja nih ke dua bab terakhir, yaitu bab 14, di mana teknik transmisi, yaitu uh, para di sini teknik transmisi itu ada dua, ada paralel dan juga serial gitu. Ada banyak untuk paralel sendiri itu dia itu ada banyak kabel. Biasanya itu kirim banyak bit sekaligus. Dia juga cepat cepat namun mahal gitu. Jadi tidak cocok jika untuk jarak jauh. Sedangkan untuk serial sendiri itu biasanya kirim itu 1 bit per waktu. Jadi kalau untuk serial itu cocok untuk komunikasi jarak jauh dan juga lebih hemat. Lalu di sini ada asinkronus dan juga sinkronus dari serial transmissionnya. Untuk asinkronus sendiri itu, dia itu per karakter, ada start dan juga stop bitnya. Jadi dia kirimnya per karakter, ada start, data, dan bisa di stop. Lalu kalau untuk sinkron itu, dia itu per blok ngirimnya. Jadi sinkronisasi menggunakan blok data, sinkronisasi clock. Lalu di sini ada komunikasi digital, di mana di sini tuh keunggulannya mudah disimpan, dikompresi, dienkripsi, dan tahan noise begitu. Jadi em, sedangkan kesulitannya atau kelemahannya itu dia itu butuh bandwidth besar untuk disinkronisasikan begitu. Nah, kita sudah masuk kepada bab terakhir, yaitu bab 15 dari jaringan ad hoc itu sendiri. Nah, untuk ad hoc itu sendiri adalah jaringan sementara tanpa infrastruktur tetap. Nah, di sini ada perangkat penting nih dari jaringan. Itu ada server, ada routernya juga, ada switch, ada modem, dan juga ada access point. Nah, dari jaringan Ethernet ini ada yang namanya jenis transmisi atau mode transmisinya. Di sini ada simplex, di mana dia itu hanya bisa satu arah saja. Lalu ada half duplex, dia itu dua arah, namun secara bergantian. Lalu ada full duplex, dia dua arah, namun dalam waktu yang bersamaan. Nah, protokol jaringan itu contohnya ada TCP, TCP/IP itu biasanya berfungsi mengatur komunikasi. Nah, di sini ada IP address dan subnetting juga nih. Itu digunakan untuk identifikasi perangkat dan pembagian jaringan. Nah, jadi untuk pembagian jaringan itu kita menggunakan IP address dan juga subnettingnya. Lalu di sini ada jaringan ad hoc itu jaringan wireless peer-to-peer tanpa infrastruktur dibuat via pengaturan manual gitu. Jadi kalau misalkan untuk men-setup atau bisa dilakukan langsung di laptop, fiturnya tuh setup dan setup and ad hoc network di Windows. Begitu. Mungkin eh untuk bab 15 dan juga untuk keseluruhan rangkuman dari mata kuliah komunikasi data cukup sekian. Jadi tadi bisa kami ambil kesimpulan bahwa oke oke bisa kami ambil kesimpulan dari bab sorry mohon maaf kita kembali lagi. Oke, di sini bisa kami simpulkan eh, bahwa yang kami pelajari di di apa namanya di bab 7 dan juga 14 sampai bab 15 itu ada data link control yang tadi kita sudah dilihat juga bagaimana untuk eh, menangani errornya dari fragmentasi data lalu ada paket data juga yang dimana itu membuat lebih kecil lagi jadi lebih mudah lagi lalu ada multiplexing juga ada sinkronus dan asinkron. Lalu di sini kita tadi juga ada ATM atau asynchronous transfer mode begitu. Ada frame relay,
ada teknik transmisi yang pastinya tadi sudah disampaikan juga, mana yang lebih cocok, mana yang lebih mahal, mana yang uh, prefer untuk jarak jauh, dan mana yang tidak prefer untuk jarak jauh. Begitu. Lalu yang terakhir juga tadi ada jaringan jaringan ad hoc, di mana memiliki perangkat jaringan utama itu ada server, router, switch, modem, dan juga akses point. Begitu. Baik. eh kalau Oke, sebentar. Oke, baik. Untuk presentasi kali ini cukup sekian penjelasan dari saya terkait mata kuliah Komunikasi Data chapter 7 sampai dengan chapter 15. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan juga telah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.